미션 let's go 저 건물을 찾으러 Hai teman-teman semua, welcome to my video. Sebelumnya perkenalkan, aku Syari, aku mahasiswa Universitas Brawijaya. Nah, di video kali ini aku akan mempresentasikan atau membahas mengenai suku bunga bank sentral. Nah, pengertian dari suku bunga bank sentral itu merupakan tingkat bunga yang dijadikan sebagai acuan yang ditetapkan oleh bank sentral pada tiap negara. Nah, untuk suku bunga bank sentral ini tuh merupakan alat yang sebagai alat utama yang dapat digunakan untuk pengelola atau pengaturan perekonomian dari suatu negara. Untuk suku bunga bank sentral ini sendiri itu dapat dinaikkan dan diturunkan sesuai dengan tujuan apa yang akan ditentukan oleh pemerintah atau pada kebijakan moneter. Nah, kemudian apa sih fungsi dari suku bunga bank sentral itu? Nah, ini ada 3. Yang pertama yaitu bisa mengendalikan inflasi. Apabila terjadi inflasi secara terus-menerus, maka bank sentral dapat langsung untuk menaikkan suku bunganya, sehingga dapat menyebabkan semakin tingginya biaya untuk melakukan pinjaman, sehingga kan banyak uang atau dana dari masyarakat yang terserap oleh bank, sehingga berkurangnya uang yang beredar di masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana apabila perekonomian ini itu sedang berjalan dengan sepi, kemudian bank sentral ini dapat menurunkan suku bunga, sehingga biaya untuk pinjaman masyarakat itu menjadi lebih sedikit murah dan daripada biasanya, dan masyarakat itu akan semakin banyak atau semakin tertarik untuk melakukan pinjaman ataupun kredit pada bank. Kemudian yang ketiga yaitu bisa menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, di mana bank sentral ini tuh dapat mengendalikan tingkat suku bunga untuk menggembung atau mengendalikan tingkat suku bunga, maka tidak akan terjadinya gelembung aset, ataupun dapat menjaga nilai mata uang agar tetap stabil, seperti itu. Kemudian untuk cara kerja dari suku bunga bank sentral itu, di sini aku ada 4. Yang pertama, suku bunga pasar, di mana perubahan suku bunga bank sentral ini bisa mempengaruhi suku bunga dari deposito ataupun dari kredit. Seperti yang aku jelasin sebelumnya, kalau misalkan kita menaikkan suku bunga untuk simpanan, maka masyarakat akan banyak tertarik untuk melakukan deposito. Kemudian untuk menurunkan suku bunga pada kredit atau pinjaman, maka akan membuat masyarakat itu untuk berkeinginan meminjam kredit, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada tingkat investasi. Dengan adanya perubahan suku bunga ini dapat mempengaruhi investasi dengan cara mendorong ataupun menghambat kegiatan investasi. Nah, di investasinya tuh sebenarnya sama kayak yang deposito sama kredit tadi. Kalau misalkan suku bunganya kita naikkan, maka banyak investor yang akan melakukan investasi di negara kita ataupun di bank gitu. Kalau misalkan suku bunganya dikecilkan, maka para investor banyak yang tidak akan tertarik untuk menginvestasikan dananya di kita. Kemudian yang ketiga yaitu ada konsumsi. Dengan adanya perubahan suku bunga ini tuh bisa membuat atau mempengaruhi daya beli masyarakat, entah itu untuk mendorong ataupun menghambat konsumsi dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu nilai tukar. Dengan adanya perubahan suku bunga ini, maka bisa mempengaruhi nilai tukar mata uang atau kurs. Nah, sebenarnya pada 4 contoh dari cara kerja ini tuh sama semua ya. Cuma yang membedakan itu jenis kasusnya, maksudnya dalam suku bunga pasar itu seperti apa, konsumsi yang dimaksud seperti apa, nilai tukar atau kurs seperti apa, dan juga inflasi itu seperti apa. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu ada faktor yang bisa mempengaruhi suku bunga bank sentral.
Di sini aku ada 5 kondisi atau 5 faktor yang bisa mempengaruhi suku bunga bank sentral. Yang pertama yaitu ada tingkat inflasi, di mana bank sentral ini akan menaikkan suku bunga apabila terjadi inflasi yang terlalu tinggi. Kemudian yang kedua yaitu ada pertumbuhan ekonomi, di mana bank sentral ini tuh akan menurunkan suku bunga apabila perekonomiannya sedang tidak ramai atau sedang sepi, seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada tingkat pengangguran, di mana apabila tingkat pengangguran ini tuh sedang tinggi, maka bank sentral ini akan menurunkan suku bunganya. Jadi kalau misalkan banyak masyarakat yang pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan, maka bank sentral akan menurunkan lebih banyak dalam penurunan suku bunganya. Kemudian yang keempat yaitu ada ekspektasi inflasi. Di mana ekspektasi inflasi ini tuh dimaksudkan kepada ekspektasi masyarakat terhadap inflasi yang sangat berperan terhadap penentuan suku bunga. Seperti di video sebelumnya mungkin ya, itu ada membahas mengenai ekspektasi masyarakat mengenai inflasi, di mana mereka itu yakin kalau tahun depan ataupun kedepannya itu akan terjadi inflasi, sehingga mereka menuntut untuk penambahan atau kenaikan dari gajinya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada kondisi ekonomi global, di mana suku bunga ini tuh bisa mempengaruhi nilai. Kemudian yang terakhir yaitu ada kondisi ekonomi global. Hal ini tuh dikarenakan suku bunga ini tuh dapat mempengaruhi nilai tukar dari mata uang lainnya atau mata uang asing lainnya, sehingga bisa mempengaruhi kondisi perekonomian global. Kemudian berikutnya yaitu ada contoh dari bank sentral itu sendiri. Di sini aku ambil 3 contoh, yaitu yang pertama ada Bank Indonesia, kemudian yang kedua ada The Fed atau The Federal Reserve, kemudian yang ketiga yaitu ada ECB atau European Central Bank. Nah, di mana tiga bank sentral ini itu berada di setiap negara masing-masing. Yang dimana BI ini ada di Indonesia, The Fed ini ada di Amerika Serikat, dan di ECB ini ada di Bank Sentral Eropa. Di Bank Indonesia itu menggunakan suku bunga acuan yaitu dengan nama BI 7 Days Reverse Repo Rate. Kemudian untuk di The Fed mereka menggunakan suku bunga dana federal atau Federal Funds Rate, dan yang terakhir pada ECB itu menggunakan suku bunga refinancing. Nah, berikutnya pada BI 7 Days, ini tuh merupakan singkatan dari Bank Indonesia 7 Day Reverse Repo Rate. Nah, di mana ini tuh merupakan tingkat bunga yang ditawarkan oleh Bank Indonesia kepada bank lainnya yang berada di Indonesia apabila bank-bank tersebut dapat meminjamkan uangnya sementara kepada Bank Indonesia dengan tingkat bunga yang ditetapkan oleh BI 7 Days ini. Nah, selain itu BI 7 Days ini tuh bisa mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan BI 7 Days ini tuh bisa memberikan pengaruh pada perekonomian seperti inflasi, stabilitas sistem keuangan, dan juga lainnya. Kemudian berikutnya yaitu The Federal atau The Fed, yaitu merupakan bank sentral asal Amerika Serikat yang termasuk lembaga independen yang memiliki tanggung jawab mengenai kebijakan moneter di negaranya. Nah, di The Fed ini tuh memiliki beberapa fungsi. Di sini aku mencantumkan hanya 4, yaitu fungsi yang pertama yaitu untuk mengatur pasokan uang, di mana Amerika Serikat ini tuh mengatur pasokan uang dengan cara operasi pasar terbuka, kemudian suku bunga federal, dan juga cadangan wajib bank. Kemudian yang kedua yaitu untuk mencegah inflasi. Nah, The Fed ini akan selalu menjaga tingkat inflasinya agar tidak terlalu tinggi,
yang nantinya akan merusak perekonomiannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana bisa menjaga agar pasokan uang dan suku bunganya ini tuh berada pada tingkat yang tepat sehingga tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang keempat, menjaga stabilitas sistem keuangan, di mana dengan contoh mengawasi bank, mengawasi perusahaan, serta mengawasi lembaga keuangan dan juga lainnya. Kemudian berikutnya yaitu ECB, di mana merupakan bank sentral dari Uni Eropa yang bertanggung jawab mengenai kebijakan moneter di zona euro. Ini itu memiliki beberapa fungsi seperti mengendalikan inflasi. Mereka juga bisa menjaga tingkat inflasinya agar berada pada tingkat inflasi yang rendah ataupun stabil. Selain itu juga dapat memberikan dorongan yang mengenai pertumbuhan ekonomi yang sehat serta berkembang lebih dari sebelumnya. Kemudian ECB ini juga dapat menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, ECB ini memiliki 3 kebijakan utama, yaitu yang pertama suku bunga free financing, kemudian yang kedua yaitu operasi pasar terbuka, dan yang terakhir cadangan wajib bank. Nah, kemudian berikutnya itu adalah dampak kenaikan dari suku bunga. Nah, ini di sini aku ada 4. Yang pertama yaitu inflasinya terkendali. Kalau misalkan suku bunga naik, biaya pinjaman itu akan lebih mahal, sehingga bisa mengurangi daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu ada nilai tukar yang menguat, di mana saat suku bunga yang biasanya menarik investor asing untuk menempatkan dananya di negara, nah hal itu bisa dikarenakan untuk menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada di negara lainnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adanya pertumbuhan ekonomi yang melambat, di mana dengan adanya kenaikan suku bunga ini tuh bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi karena bisa mengurangi aktivitas investasi dan juga konsumsi dari masyarakat sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu ada stabilitas sistem keuangan, di mana suku bunga ini tuh dapat membantu untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan dengan mengurangi resiko terjadinya gelembung aset dan juga krisis keuangan. Kemudian untuk kelebihan dari suku bunga bank sentral atau perubahan suku bunga bank sentral itu di sini aku ada 3, yaitu yang pertama fleksibilitas, di mana kebijakan moneter melalui perubahan suku bunga itu bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang terus berubah. Kemudian yang kedua yaitu ada efektivitas, di mana perubahan suku bunga ini secara historis itu telah terbukti dan efektif dalam mengendalikan inflasi serta bisa menstabilkan perekonomian suatu negara. Kemudian yang terakhir yaitu ada transparansi, di mana kebijakan moneter ini tuh melalui perubahan suku bunga yang umumnya lebih transparan dibandingkan dengan kebijakan fiskal. Kemudian kekurangan dari perubahan suku bunga yaitu yang pertama tundaan, di mana efek dari perubahan suku bunga terhadap perekonomian ini tuh tidak terjadi secara instan, melainkan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merasakan perubahan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada tidak akurat. Kenapa hal ini? Dikarenakan itu memprediksi dampak perubahan suku bunga itu terhadap perekonomian itu sangat sulit ya, kan seringkali kita memprediksi A atau memprediksi B itu sering salah atau tidak akurat gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu kurang efektif dalam kondisi yang ekstrim, di mana pada saat kondisi ekstrim seperti krisis keuangan, perubahan suku bunga ini tuh mungkin tidak efektif dalam merangsang perekonomian di lingkup masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu adanya distribusi dampak yang tidak merata. Adanya perubahan suku bunga ini tuh dapat memiliki dampak yang tidak merata pada berbagai kelompok masyarakat. Sekian video dari aku. Terima kasih udah nonton. Bye-bye.